Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rasmuin selaku dosen pembimbing mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Pemikiran Pendidikan Era Tradisional dan Modern di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya, Aisyah Rosida, selaku sebagai pemateri dan moderator. Yang kedua ada rekan saya bernama Fatin Mas'ul Latifah sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materinya. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi yang pertama. Jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang pendidikan Islam era tradisional di Indonesia, kita lebih baik mengerti dulu sebenarnya pendidikan Islam era tradisional itu apa sih gitu. Jadi tradisional itu berasal dari bahasa Inggris yaitu tradition, artinya tradisi. Kalau dalam bahasa Indonesia, tradisi ini diartikan sebagai sebuah ajaran, terus kebiasaan, tradisi, kebudayaan yang dibawa turun-menurun dari nenek moyang. Nah, kalau pendidikan Islam tradisional itu apa? Itu model pendidikan atau pemikiran yang dimana itu pengajarannya dipusatkan pada ajaran yang telah mapan, gitu, ajaran yang terdahulu, cara turun-menurun. Ya, seperti sekarang kita masih memegang teguh ajaran dari yang diajarkan Rasulullah lalu diterapkan pada zaman sekarang gitu. Nah, mengikuti perkembangan zaman sendiri gitu. Awalnya memang pendidikan Islam berpaku pada ajaran Al-Quran dan hadis. Namun ketika perkembangan zaman itu kan permasalahan semakin berbeda. Maka ada perkembangan seperti ilmu fikih, teologi, tafsir, dan lain-lainnya. Semakin berkembangnya zaman, juga para ulama, sahabat, dan para syekh-syekh itu melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang dihadapi pada masa tersebut. Itu. Lalu berikutnya, berikut saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri corak atau corak pemikiran Islam tradisional. Yang pertama yaitu bersifat tertutup. Tertutup artinya apa? Yaitu bersifat statis, tidak terbuka terhadap pemikiran yang baru. Jarang sekali adanya pemikiran ijtihad gitu. Lalu yang kedua, tidak dapat membedakan antara ajaran Islam dan ajaran yang bukan Islam. Jadi intinya semua ilmu itu selalu dikaitkan dengan agama, dan mereka rata-rata tidak menggolongkan sesuatu pada tempatnya. Seperti contoh, ada ilmu pengetahuan umum, itu bagi mereka tidak penting untuk dipelajari karena itu bukan termasuk ilmu agama. Yang ketiga, yaitu berorientasi ke belakang. Artinya apa? Mereka tetap menggunakan tradisi atau kebudayaan yang ada pada zaman dulu, seperti yang digunakan pada ulama pada zaman dulu itu digunakan pada zaman yang akan datang. Padahal permasalahan dan problematika itu sangat berbeda dan dari zaman ke zaman gitu. Lalu keempat, yaitu cenderung tekstualis, di mana memahami ayat Al-Quran itu hanya sebatas itu saja gitu. Jadi tidak terbuka atau tidak meluas dalam konteks di dalam Quran kalau masalah itu tentang itu saja gitu, nggak bisa dikaitkan dengan yang lain-lain padahal masalah tersebut sama sifat, cuma beda permasalahannya gitu. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan tradisional. Prinsip ini ada 3, yaitu 1. Tidak ada teori yang dirumuskan secara koheren dan sistematis dalam membahas kegiatan pembelajaran tradisional. Jadi kurikulum atau halakoh yang ada di dalam pendidikan tradisional ini itu belum berkembang dan masih sederhana. Ininya dari lembaga, terus perumusannya itu juga masih belum sistematis gitu secara berkembang atau maju gitu. Yang kedua, motivasi didasari hukuman, ganjaran atau hadiah persaingan. Jadi setiap motivasi untuk pembelajaran itu sebenarnya itu untuk apa, tergantung tujuannya. Kalau niatnya baik ya mendapatkan pahala, kalau niatnya buruk berarti melakukan dosa gitu. Yang ketiga, belajar dengan menghafal dan menyimpan informasi tanpa bantuan catatan telah diterapkan pada pendidikan tradisional. Jadi kalau misalnya mempelajari sesuatu itu hanya perlu diingat dan diterapkan saja, tapi tidak perlu mencatat atau mendokumentasikan dari pelajaran tersebut.
Baik, setelah kita mempelajari tentang pendidikan Islam era tradisional, sekarang kita lanjutkan untuk mendiskusikan mengenai pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Menengok ke sejarah. Dulu pendidikan Islam masuk di Indonesia itu cara tradisional, karena dulu juga belum ada iptek. Pendidikan Islam sendiri itu dibawa oleh waliullah, para ulama, syekh-syekh terdahulu. Niat mereka dulu itu memang untuk menyebarkan agama Islam sendiri gitu, untuk mendakwahkan agama Islam, tapi lewat berbagai cara seperti perdagangan, perkawinan, dan lain. Nah, lembaga pendidikan Islam tradisional yang terkenal pada saat itu sudah dibangun sejak zaman Waliullah, kalau nggak salah, yang sekarang dikenal dengan Wali Songo di Jawa itu adalah pondok pesantren atau asrama. Pondok pesantren sendiri itu adalah lembaga pendidikan tradisional yang sifatnya non formal yang ada di Indonesia, di mana mempelajari tentang ilmu agama saja, mendidik anak-anak, remaja, dan para pelajar gitu. Jadi di pondok pesantren ini diajarkan tuh cuma ajaran agama seperti nahwu, shorof, ilmu fikih, terus Al-Quran, hadis, lalu ada tauhid dan akhlak, dan semacamnya. Halakot dan kurikulum dari pendidikan tradisional di Indonesia ini juga masih sederhana, belum berkembang. Artinya juga terpusat pada itu saja. Terus biasanya kalau di dalam pondok pesantren itu melingkupi ada seorang kiai atau guru yang di tengah-tengah, lalu santrinya duduk di lesehan gitu untuk menyimak ceramah dari kiai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri tentang pendidikan era tradisional di Indonesia. Dari segi ciri-cirinya, yaitu pertama adalah bersifat statis. Artinya mereka hanya fokus pada pendidikan agama saja. Kalau pendidikan pengetahuan umum itu tidak diajarkan atau tidak dipelajari. Yang kedua, metode pendidikannya yaitu dengan cara duduk melingkar, lalu ada kiai di tengah dan para santri mendengarkan ceramah atau mencatatnya. Yang ketiga yaitu masih memegang erat tradisi atau masih melekat erat pada leluhur. Jadi apa yang diterapkan pada saat itu para kiai itu mengikuti pada zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu, para sahabat dahulu, dan juga Rasulullah gitu. Metodenya ceramah gitu. Lalu selanjutnya yaitu masih menggunakan kitab-kitab klasik. Kalau sekarang dikenal yaitu kitab Peko gitu, kayak kitab gundul Arab atau kitab kuning. Terus kurikulumnya juga masih sederhana gitu, nggak semaju kurikulum modern gitu, mungkin hanya seadanya gitu. Yang penting ilmu-ilmu yang diserap itu bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam era modern yang akan disampaikan oleh Saudari Fatin. Terima kasih. Islam modern. Islam modern dalam hal pemikiran berarti corak pemikiran dalam Islam yang berlaku sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi ia akan selalu menyesuaikan dengan hal yang baru, kemudian berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Lalu, Islam modern itu juga harus bertumpu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa? Karena untuk mengembalikan ajaran umat Islam yang tidak pernah usang di telan zaman. Namun, perlu diketahui juga bahwasanya juga harus melakukan penelaahan lebih mendalam dari nas yang ada, supaya tidak menimbulkan reaksi dari umat Islam sendiri dengan beragam ekspresinya. Jadi Islam modern itu juga harus bertumpu kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk tidak menimbulkan berbagai macam perselisihan di kalangan tokoh Islam ataupun masyarakat Islam lainnya.
Kemudian pemikiran Islam modern itu muncul karena keterbelakangan umat Islam di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, dan masih banyak yang lainnya. Lalu jika kita telah lebih dalam lagi, mungkin ada 5 macam kemunduran dan keterbelakangan umat Islam yang menyebabkan munculnya gerakan pemikiran Islam modern. Yang pertama, itu kemunduran umat Islam karena telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar. Jadi mereka lebih memilih untuk mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar daripada ajaran Islam yang terdahulu. Nah, itu juga menyebab kemunduran umat Islam. Sehingga pemikiran Islam modern pun muncul. Kemudian yang kedua ada sebab politis, yaitu pertentangan dan persaingan serta perpecahan dalam sistem kepemimpinan yang absolut atau mutlak. Yang ketiga, lemahnya persaudaraan dalam umat Islam. Seperti mereka terpecah belah dan lebih mementingkan diri sendiri sehingga tidak menyatu dengan antara umat Islam yang lainnya. Yang keempat, pemahaman yang jumud. Nah, jumud berarti statis dan membeku, tidak dinamis dan juga tidak berkembang. Mereka lebih mempertahankan tradisi mereka daripada menerima ajaran-ajaran datang yang baru. Kemudian yang terakhir, masuknya berbagai macam bid'ah atau paham animistis yang dibawa oleh orang non-Arab ke dalam Islam. Nah, paham animistis itu berarti percaya kepada makhluk halus dan roh. Ada ciri utama pemikiran Islam modern, yaitu selalu dan pasti cenderung atau membawa pemikiran dan kehidupan umat Islam kepada harmoni kehidupan yang saat ini. Jadi, yang paling menonjol dalam pemikiran Islam modern cirinya adalah selalu membawa kepada pola pikir dan pola kehidupan umat Islam untuk mengikuti zaman seperti kehidupan yang saat ini. Nah, pendidikan modern memiliki beberapa karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Mengapa? Karena pendidikan modern ini jelas lebih mengarah mengikuti perubahan zaman yang ada. Lalu juga ada ciri khas pendidikan Islam modern, yakni bukan hanya bersifat ukhrawi saja, namun juga tentang duniawi. Nah, sehingga pendidikan modern ini mengarah kepada 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ukhrawi dan yang kedua kebahagiaan duniawi. Nah, proses pembelajarannya pun bukan hanya terfokus kepada guru, namun juga semua komponen pusat pembelajaran termasuk lingkungan dan murid. Hal ini diarahkan supaya siswa bukan hanya hebat di sisi kognitif saja, tetapi juga dari segi afektif dan psikomotorik yang mengena pada siswa tersebut. Kemudian pemikiran Islam modern itu muncul karena keterbelakangan umat Islam di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, dan masih banyak yang lainnya. Lalu jika kita telah lebih dalam lagi, mungkin ada 5 macam kemunduran dan keterbelakangan umat Islam yang menyebabkan munculnya gerakan pemikiran Islam modern. Yang pertama, itu kemunduran umat Islam karena telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar. Jadi mereka lebih memilih untuk mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar daripada ajaran Islam yang terdahulu. Nah, itu juga menyebab kemunduran umat Islam. Sehingga pemikiran Islam modern pun muncul. Kemudian yang kedua ada sebab politis, yaitu pertentangan dan persaingan serta perpecahan dalam sistem kepemimpinan yang absolut atau mutlak. Yang ketiga, lemahnya persaudaraan dalam umat Islam. Seperti mereka terpecah belah dan lebih mementingkan diri sendiri sehingga tidak menyatu dengan antara umat Islam yang lainnya. Yang keempat, pemahaman yang jumud. Nah, jumud berarti statis dan membeku, tidak dinamis dan juga tidak berkembang. Mereka lebih mempertahankan tradisi mereka daripada menerima ajaran-ajaran datang yang baru. Kemudian yang terakhir,
Masuknya berbagai macam bid'ah atau paham animistis yang dibawa oleh orang non-Arab ke dalam Islam. Nah, paham animistis itu berarti percaya kepada makhluk halus dan roh. Islam modern. Islam modern dalam hal pemikiran berarti corak pemikiran dalam Islam yang berlaku sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi ia akan selalu menyesuaikan dengan hal yang baru, kemudian berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Lalu, Islam modern itu juga harus bertumpu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa? Karena untuk mengembalikan ajaran umat Islam yang tidak pernah usang di telan zaman. Namun, perlu diketahui juga bahwasanya juga harus melakukan penelaahan lebih mendalam dari nas yang ada, supaya tidak menimbulkan reaksi dari umat Islam sendiri dengan beragam ekspresinya. Jadi Islam modern itu juga harus bertumpu kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk tidak menimbulkan berbagai macam perselisihan di kalangan tokoh Islam ataupun masyarakat Islam lainnya.